Kebijakan kebanggaan Presiden Joko Widodo kini menghadapi serangan baru dari dunia internasional. Kali ini datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF, yang notabene nih tidak ada hubungan relasi sama sekali antara lembaga keuangan dengan perdagangan internasional. IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluas untuk ke komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi hutang tersebut, kebijakan hilirisasi justru merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF menghimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Maksudnya di sini, hilirisasi yang dilakukan Indonesia harus dilakukan secara terbuka dan melaporkannya ke IMF. Loh, kok jadi sok-sok ngatur gini ya IMF? Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. Permintaan IMF juga mendapat tanggapan dari ekonom Indef, Abara Talatov, yang menilai kritik atau protes dari IMF tersebut lantaran ada kesan bahwa kebijakan hilirisasi Republik Indonesia hanya menguntungkan segelintir atau bahkan mungkin hanya satu negara saja, yaitu Cina. Menanggapi hal ini, justru Presiden Joko Widodo malah melakukan sebaliknya, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau yang belum bisa berjalan. Namun, ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu atau dengan kata lain, tancap gas aja lah, gak usah dihiraukan. Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau. Jangan kehilangan fokus di bidang ini. Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan tak segan untuk mempromosikan hilirisasi ke dunia internasional. Salah satunya adalah Australia. Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan terkemuka di Australia, Presiden Jokowi pun tak segan menawarkan sejumlah sektor prioritas termasuk hilirisasi. Dan lucunya, kebijakan ini justru mendapatkan pujian dari negara tetangga itu, yaitu Australia. Selain itu, kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan pada komoditas nikel telah membawa banyak keuntungan untuk kantong negara. Bahkan, kebijakan hilirisasi ini jugalah yang dinilai berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Febrio Karecibu, mengungkapkan sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini sudah menghasilkan nilai tambah yang sangat besar untuk perekonomian negara. Dan hal ini sudah terbukti, Misalnya saja nih, hilirisasi nikel yang tadinya sekitar pada tahun 2017 atau 2018 ya, keuntungan ekspor hanya mencapai 3,3 miliar US dollar. Kemudian begitu diberhentikan ekspor nikel untuk tujuan hilirisasi, nilai ekspor lalu melonjak 10 kali lipat. Pada tahun 2022 mencapai 30 miliar US dollar. Gila gak tuh? 10 kali lipat, men. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai 5,97 miliar US dollar dengan volume sekitar 7.770.000 ton lebih, pada tahun 2022. Nilai tersebut melonjak hingga 369,37%. Gila nggak tuh dibandingkan pada tahun sebelumnya? Kemenko Kemaritiman dan Investasi menargetkan ekspor turunan nikel yang menjadi motor peningkatan devisa di Indonesia akan diperkirakan mencapai 35 hingga 38 miliar US dollar di tahun 2023 ini, yang sebelumnya sekitar 33,8 miliar US dollar di tahun 2022. Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia, Medi Katrin Nengkei, dalam program Mining Zone CNBC Indonesia pada Januari lalu, bahwa konsumsi biji nikel di dalam negeri akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Bahkan konsumsi biji nikel RI saja pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 400 juta ton. Wih,
Gila nggak tuh? Apa nggak semakin ketar-ketir tuh Eropa mendengar data ini bro? Lagian, berkaca pada pengalaman nih, saran yang diberikan oleh IMF itu merupakan saran yang sesat bro. Dulu nih, Dana Moneter Internasional atau IMF yang diharapkan menjadi dewa penyelamat saat Indonesia hancur lebur pada 1997-1998. Namun, bantuan IMF malah menjadi obat pahit bagi Indonesia, sehingga membuat ekonomi domestik terpuruk. Krisis moneter Asia menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan Indonesia pada tahun tersebut. Tak hanya ekonomi yang luluh lantak, kehidupan berpolitik dan sosial juga mengalami titik terendah pada tahun tersebut bro. Krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari 2.500 menjadi 16.900 rupiah per dolar. Krisis itu juga membuat inflasi Indonesia melonjak hingga 77%, sementara ekonomi terkontraksi pada 13% lebih. Gimana? Masih mau nih ikut saran IMF? Emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Aku mau kasih tahu sama teman-teman. Kita pernah punya sejarah panjang ya tentang IMF. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos-bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit-kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Satu lagi bro, pernyataan dari Indef bahwa kebijakan hilirisasi ini hanya menguntungkan Cina. Ini sebenarnya sudah dibantah oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Bahlil merinci, adanya hilirisasi ini mendorong ekspor tidak lagi berbentuk komoditas barang mentah yang menjadi setengah jadi dan barang jadi pada 2022. Membuat neraca perdagangan Indonesia dan Cina mengalami surplus dari sebelumnya defisit 18,4 miliar US dollar pada tahun 2018. Seiring dengan penerapan hilirisasi ini, defisit neraca perdagangan RI dengan Cina turun menjadi 1,6 miliar US dollar pada tahun 2022. Gila gak tuh? Dari 18 turun menjadi 1 bro. Bahkan di tahun 2023 ini pada kuartal 1 surplus sebesar 1,2 miliar US dollar. Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi ini, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Adapun pendapatan negara telah mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 23,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target, dan di tahun 2022 mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target. Oleh karena itu, Bapak Bahlil menegaskan pernyataan IMF sangat tidak rasional jika menyebut hilirisasi ini telah membuat Indonesia merugi. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 billion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 billion US dollar. Dan di kuartal pertama
Di 2023 itu kita sudah surplus 1 billion US dollar. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita, itu akan digores oleh siapapun. Dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Nah itu guys, dengan adanya himbauan IMF terhadap hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia, justru Presiden Jokowi menegaskan untuk tetap fokus terhadap hilirisasi ini kepada bawahannya. Dan ini merupakan tindakan yang benar, karena berdasarkan data-data tersebut, Indonesia telah banyak meraup keuntungan dari program hilirisasi ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!